Nama Dean James tengah jadi perbincangan panas. Bursa transfer musim panas 2025 bergeliat. Bek kiri timnas Indonesia ini dikabarkan nyaris resmi bergabung dengan AEK Athens. Ya, salah satu klub papan atas Liga Yunani yang rutin berlaga di kompetisi Eropa. Menurut laporan media Belanda Voetbal International dan outlet Yunani Sport 24, AEK Athens telah menempatkan Dean James sebagai prioritas utama dalam daftar belanja mereka. Bahkan, klub ibu kota Yunani itu sudah menyiapkan dana sebesar 2 juta euro, sekitar 37 miliar rupiah, untuk mendatangkan bek milik Go Ahead Eagles tersebut. AEK disebut sangat serius dalam mengejar Dean James. Hal ini diperkuat oleh keterlibatan Javier Ribalta, direktur teknik AEK Athens yang sebelumnya bekerja di klub-klub top seperti Juventus dan Manchester United. Kami memantau beberapa pemain muda yang potensial di Eropa, dan Dean James termasuk di antara prioritas kami untuk memperkuat sektor kiri, ujar seorang sumber internal AEK kepada Sport 24. Pihak Go Ahead Eagles pun tak menutup peluang hengkangnya sang pemain. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, manajemen klub defender itu bersikap realistis jika tawaran sesuai valuasi mereka. Kami akan mempertimbangkan setiap tawaran serius yang masuk, termasuk dari AEK. Kami menghargai ambisi Dean, ujar Peter van der Ven, direktur olahraga Go Ahead Eagles, kepada The Stentor. Sementara itu, dari pihak pemain, Dean James juga dikabarkan terbuka dengan peluang ini. Menurut agennya, Thomas Dekker, sang pemain melihat AEK Athens sebagai batu loncatan ideal. AEK adalah klub besar di Yunani dan tampil di Eropa. Dean sangat tertarik, tapi kami menunggu detail final dalam waktu dekat, ungkap Dekker kepada Voetbal Zone NL. Jika transfer ini terrealisasi, Dean James akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang merumput di Super League Yunani sekaligus berpeluang tampil di ajang Europa League musim depan. Bagi timnas Indonesia, langkah ini tentu kabar baik. Bermain di level kompetisi yang lebih tinggi diharapkan bisa mengasah kemampuan sang bek kiri menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Negosiasi antara ketiga pihak AEK, Go Ahead Eagles, dan perwakilan Dean disebut telah mencapai tahap akhir. Hanya tinggal menunggu detail finalisasi dan tes medis sebelum pengumuman resmi dilakukan. Dengan usianya yang baru 25 tahun, Dean James sedang berada di puncak perkembangan karir. Jika semua berjalan sesuai rencana, fans Indonesia bakal segera melihat sang bek berlaga di panggung Eropa yang sesungguhnya. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, tercatat memiliki sejumlah pemain serbabisa yang telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) menuju Piala AFF U23 2025. Hadirnya para pemain serbabisa yang dapat menempati sejumlah posisi yang berbeda ini tentu bisa memudahkan Gerald van den Burg dalam merancang komposisi skuad terbaik untuk timnas Indonesia U23. Sebab, hadirnya para pemain itu bisa memberikan pelapis di posisi lain mengingat jumlah pemain yang didaftarkan dibatasi sebanyak 23 nama saja. Apabila membedah kompetensinya, beberapa penggawa skuad Garuda Muda memang tergolong serbabisa. Sejumlah pemain bisa menjalankan peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Karakter semacam ini bisa menambah nilai positif mereka di hadapan Gerald van den Burg untuk dibawa ke Piala AFF U23 2025. Doni Tri Pamungkas. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, tentu wajib memaksimalkan potensi Doni Tri Pamungkas yang bisa diplot di sejumlah posisi. Pemain asal Persija Jakarta ini memang dikenal memiliki karakter multiposisi. Doni sebetulnya berposisi asli sebagai winger kiri. Namun, bersama Shin Tae-yong, dia sempat diplot mengisi bek kiri timnas Indonesia U20. Posisinya kemudian bergeser ke area wingback kiri di era wingback kiri di bawah asuhan Indra Syafri.
Sedangkan saat memperkuat Persija musim 2024-2025, Doni beberapa kali dipasang mengisi pos winger kanan. Dengan kelebihan semacam ini, Kapten Timnas Indonesia U20 itu bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan. Robby Darwish. Robby Darwish barangkali menjadi salah satu pemain yang unik di Timnas Indonesia U23. Sebab, pemuda yang berasal dari Persib Bandung itu pernah menjalankan sederet peran yang berbeda di level tim nasional. Sebetulnya, posisi asli Robby adalah gelandang. Tetapi, ketika memperkuat Timnas U20 asuhan ST, dia sempat dipasang sebagai gelandang bertahan, bek tengah, hingga mengisi pos bek kanan atau wingback kanan. Jika melihat ketatnya persaingan di jantung pertahanan, Robby tampaknya akan kembali mengisi posisi aslinya sebagai gelandang. Namun, itu tak menutup kemungkinan jika Gerard van den Burg bakal menggesernya ke posisi lain. Ahmad Maulana Syarif. Selanjutnya, ada sosok Ahmad Maulana Syarif yang berulang kali menjadi sasaran eksperimen yang membuatnya harus menjalankan sejumlah posisi yang berbeda. Momen itu dimulai ketika dia memperkuat Timnas U20 asuhan ST. Di era ini, Ahmad tercatat pernah memainkan sederet peran, mulai dari gelandang tengah, bertahan, hingga gelandang serang. Namun, ketika sudah bermain bersama Arema FC, posisinya mengalami perubahan signifikan. Sebab, di level klub, dia justru lebih banyak bermain sebagai bek kanan. Tak hanya itu, pemain berusia 22 tahun ini juga pernah dipasang mengisi pos bek kiri hingga winger kiri jika situasinya mendesak. Dominikus Dion. Salah satu wajah baru di Timnas Indonesia U23, Dominikus Dion juga tercatat sebagai sosok pemain serbaguna. Pemuda yang musim lalu bersinar bersama PSS Sleman ini telah menjalankan banyak peran yang berbeda. Bersama Laskar Sembada, di era pelatih yang berbeda, Dion tercatat pernah mengisi beberapa posisi. Yang terbanyak tentu menjadi bek kanan. Dia juga bisa didorong lebih maju untuk mengisi area winger kanan. Hebatnya lagi, pada Liga 1 2024-2025, pemain berusia 20 tahun ini juga pernah bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, hingga pos bek kiri. Ini bakal jadi modal berharga bagi Dion untuk menembus skuad Garuda Muda.